Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom. Renungan harian Selasa 13 Juli 2021 dari Matius 23 ayat 28. Saya akan membacanya. Demikian jugalah kamu, di dalam sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah kanan, di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita kali ini berupa teguran keras dari Tuhan Yesus kepada para nabi-nabi palsu. Ternyata pada saat itu sudah ditemukan yang disebut oleh Tuhan Yesus pada ayat ini, hati-hatilah, waspadalah. Mereka bisa menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala. Itu fenomena yang boleh kita hadapi. Orang munafik dan orang durjana dalam nas ini yang pada saat Yesus melayani orang Parisi, ahli Taurat seolah oposisi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga mereka senang melihat mereka yang merasa dirinya ahli, tapi sesungguhnya mereka tidak seperti itu. Apapun keberadaan Yesus harus diterima sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fenomenal dalam suasana bagaimana jika di antara komunitas kita menemukan musang berbulu domba. Bagaimana jika dalam beberapa komunitas kita, baik dalam komunitas internal atau eksternal, kita menemukan karakter-karakter yang dikatakan double agent. Di sana dia yes, di sana juga yes. Dalam bahasa Batak, filosofinya ternyata ada juga. Bulung ni motung botar merdua rupa, ulusun nyalogo dau gale-gale katanya. Ini bulung ni motung sejenis daun, dia aslinya satu daun, tapi tampak pertama dia warna hijau sebagaimana hijau daun, tapi di tampilan sebelahnya dia warna silver gitu. Jadi ya satu daun dengan dua warna. Agak unik kan? Tapi kalau yang sebatas daun, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi jika dalam satu pribadi dua karakter, ini yang bahaya ya. Waspada. Itu perlu ya. Jangan sampai terkecoh, apalagi situasionalnya sekarang ini ya, banyak modus-modus yang kita temukan seolah dia ingin menolong, rupanya dia modus untuk penipuan. Banyak hal yang kita boleh lakukan dan mereka seolah-olah menawarkan sesuatu yang baik tapi ujung-ujungnya tidak baik ya. Untuk itu melalui ayat ini kita diingatkan ya, jangan
cepat melihat hanya penampilan luarnya saja, ya. Teliti dengan baik, ya. Butuh waktu untuk identifikasi, ya. Butuh waktu. Banyak itu kejadian, katakan di Facebook, mengaku memakai nama akun si A, meminta ini dan meminta itu. Ternyata dia menghack itu akunnya si kawan itu. Sesungguhnya dia bukan asli pemilik akun itu. Banyak modus yang boleh kita temukan di era digital sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dengan Matius 10 ayat 16, ya. Kita harus cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Cerdik ini ditujukan kepada bagaimana untuk sigap, gitu ya. Walaupun dikatakan cerdik seperti ular, itu sifat positifnya ular itu cerdik. Dia bisa melihat suasana, gitu ya. Nilai plusnya seekor ular itu kecerdikan. Nilai plusnya semut kegotong royongan. Nilai plusnya merpati adalah kesetiaan. Kalau kita teliti lagi, beberapa hewan-hewan ciptaan punya keunikan tersendiri, ya. Matius 10 ayat 16 ini cerdik dan tulus, Bapak Ibu. Cerdik dan tulus di sini mengartikan kita harus pakai dua-dua, nggak boleh sebelah-sebelah, ya. Harus dua-duanya, karena cerdik tanpa tulus khawatirnya licik, gitu ya. Jadi memang ibarat satu mata uang logam, ya dua sisinya harus seimbang antara cerdik dan tulus. Jangan hanya cerdik saja, ya. Cerdik tanpa tulus ya bisa-bisa menjatuh pada kelicikan seperti itu. Tulus tanpa cerdik juga kurang bagus. Jadi dia hanya mengambil ketulusannya tanpa mempertimbangkan suasana, sikonnya seperti suasana sekarang yang kadang harus lebih fleksibel. Ya memang harus ada kebijakan lah, ya. Jadi ya cerdik dan tulus itu harus dipasang dua-dua, nggak boleh satu saja. Bagaimana kita memahami fenomenal, karena kita kan bersosialisasi nih dengan berbagai komunitas, bersosialisasi dengan berbagai etnis, bersosialisasi di berbagai komunitas-komunitas lainnya. Ada satu lagu firman Tuhan bentuk pujian dari Kidung Jemaat nomor 406 agar kita tetap merasakan cerdik dan tulus ini sebagaimana Matius 10 ayat 16 ini. Kita mohon bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita sebagaimana dalam Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan bimbing aku. Kita dengar bersama. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Tetaplah minta bimbingan Tuhan dalam kehidupanmu agar kita tetap cerdik dan tulus dalam menjalani kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami di era digital sekarang. Banyak hal yang harus kami cermati secara cerdik dan tulus, dan mampukan kami sebagai anak Tuhan untuk boleh menikmati firman ini agar kami semakin wise, semakin waspada dalam menyikapi berbagai fenomena dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.